Masa depanmu bergantung apa yang kamu yakinkan saat ini. Betul? Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, termasuk dengan saya. Keyakinan sama dengan iman, iman sama dengan keyakinan. Orang-orang yang sukses semua memiliki keyakinan dan iman yang sama, bahwa mereka yakin sekali waktu mereka akan sukses di masa depan. Sedangkan orang yang gagal rata-rata juga memiliki keyakinan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang pesimis, mereka orang-orang yang berpikir negatif, orang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri. Apa sih keyakinan saudara? Apa keyakinan saudara saat ini? Karena keyakinan itulah yang akan menentukan masa depan saudara. Saudara, hakikat hidup adalah, saya katakan, sukses dalam 3 hal. 1, bagaimana kita bisa sukses menjadi dalam hal materi, yaitu sukses kaya. Yang kedua, bagaimana kita sukses dalam hal kesehatan. Karena nggak ada gunanya kalau saudara kaya tapi sakit-sakitan, kena stroke dan lain-lain. Yang ketiga, saudara kaya, saudara sehat tapi hidupnya tidak bahagia, maka sia-sia juga. Betul? Nah, bagaimana di masa depan itu kita bisa menjadi seorang yang kaya, yang sehat, dan yang bahagia? Apa keyakinan yang terbaik untuk mencapai ini? Tahu nggak? Saya kemarin mengajar di MD, ini ilmu yang terbaru. Saya mengatakan bahwa BSC. Apa artinya BSC? Bersyukur, S, sodako atau sedekah atau derma atau amal, ya. Yang C apa? Cinta. Iya. Yang teriak itu pasti orang MD semua, ya. Yang enggak teriak ini terima kasih. Gantian tepuknya. Ya, terima kasih. Pertama, bersyukur. Saya tempatkan di nomor 1. Ini ada ayat Tuhan yang mengatakan, siapa yang bersyukur maka akan kutambahkan nikmat kepadanya. Tetapi siapa yang ingkar dengan nikmat yang kuberikan maka akan kuturunkan azab pedih kepadanya. Luar biasa. Bahkan saya dengar itu yang pertama kali diucapkan di dalam Muslim itu, yaitu Alhamdulillah. Artinya apa? Bersyukur apapun yang kita dapat. Tetapi kita kadang-kala lupa. Kita hanya bersyukur kepada nikmat, tapi kita juga lupa bahwa banyak sekali masalah di dalam kehidupan ini. Kita tahu ada yin, ada yang, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada pria, ada wanita, ada baik, ada buruk, ada malam, ada siang, ada pengeluaran, ada pemasukan, ya. Artinya dengan kita bersyukur, ini kita akan merasakan nikmat walaupun di dalam kesulitan. Artinya ada rezeki, ada sial, ada rezeki, ada kebahagiaan, ada penderitaan. Jadi kita jangan hanya melihat kepada kebahagiaannya. Kesulitannya pun kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Di balik kesulitan selalu ada hikmah. Betul? Kalau kita bermain catur, bermain apa, setiap kekalahan selalu mengandung hikmah, yaitu bagaimana kita menjadi lebih pintar. Artinya, jangan hanya bersyukur di dalam keberkatan. Kalau kita sakit, bersyukur, bayar dosa. Mungkin kita difitnah orang, bersyukur, karena Tuhan akan mengangkat martabat kita. Kalau kita dijalimin orang, bersyukur, karena kita akan dinaikkan lagi sama Tuhan, naikkan kelas.
Ada kesulitan, bersyukur. Berarti kita akan naik kelas kembali, akan lebih jaya. Kalau barang kita hilang, bersyukur. Karena nanti akan datang barang yang lebih baik. Jadi kalau diputusin sama pacar, bersyukur, diganti nanti yang lebih baik. Tetapi ingat, jika kita tidak bersyukur, maka tidak ada gantinya oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang tidak bersyukur. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak ikhlas. Kalau saudara tidak ikhlas, tidak bersyukur, nggak ada gantinya. Ini keyakinan kita kepada Tuhan, ini yang menentukan masa depan kita. Bersyukur aja, apapun yang terjadi. Ada seorang yang sukses, pria seumuran. Dia general manager di perusahaan yang sangat besar, GM. Dia karena hebat, dia ada kemungkinan naik posisi jadi direktur di perusahaan besar, sangat besar, yang terkenal seluruh Indonesia perusahaan ini. Punya istri baik, cantik, punya anak-anak, punya rumah gedung. Saya dengar 3 bulan yang lalu bunuh diri. 3 bulan lalu. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia melihat masalah. Dia hanya menyesali keadaan yang artinya dia melakukan kesalahan. Dia selalu fokus kepada kesalahan itu. Terus berpikir pada kesalahan itu. Akhirnya dia nggak tahan, dia lompat dari rumahnya lantai 3. Meninggal. Seorang bapak-bapak. Karirnya begitu luar biasa. Penghasilannya luar biasa, kaya, punya rumah gedung, punya istri baik, cantik, punya anak-anak. Kenapa dia bunuh diri? Kenapa? Karena dia fokus kepada yang negatif. Oleh sebab itu hati-hati. Banyak orang yang melakukan kesalahan di dalam hidup ini. Dia hanya melihat fokus yang negatif. Kesalahan dirinya, kesalahan orang lain. Sehingga dia lupa dengan berkat yang dia punya. Dia kehilangan, fokus kepada kehilangan. Sehingga dia frustasi, ujung-ujung bunuh diri. Kehilangan pacar, kehilangan apa? Padahal dia masih punya suami, masih punya istri, masih punya orang tua, masih punya anak, masih punya rumah, masih punya penghasilan besar. Dia tidak syukuri. Dia hanya terfokus kepada kesalahan. Jadi, saudara, keyakinan saudara itu akan menentukan. Kalau saudara kehilangan member, nggak apa-apa, bersyukur. Tuhan akan berikan yang lebih baik, asal kita bersyukur. Kalau tidak bersyukur, kalau kita tidak bersyukur, yang keluar adalah sumpah serapah. Artinya kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan nggak suka orang seperti ini, betul nggak? Orang yang seperti ini bukan anak Tuhan. Dia akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau ditinggalkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Para setan paling suka dengan orang seperti itu. Maka azab pedih akan turun kepada orang yang ingkar dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kita sekarang ini mau didampingin malaikat atau mau didampingin setan? Mau didampingin malaikat atau didampingin setan? Kalau kita ingin didampingin malaikat penolong, belajarlah bersyukur. Bersyukur, karena para malaikat suka dengan orang-orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang berbahagia. Tetapi kalau orang yang suka ngomel, suka ngeluh, berarti dia ingkar. Kalau orang yang ingkar gini, setan suka. Setan itu tidak suka melihat orang senang dan susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jadi kalau di sini saudara senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, maka saudara juga setan. Benar. Cuma nggak sadar. Nah, sebelum saudara dijebloskan ke dalam api neraka, baik itu di akhirat maupun di dunia, ingat, di dunia, bukan selalu di akhirat. Dijebloskan di neraka dunia. Bertobatlah. Belajarlah untuk jadi orang yang bersyukur di dalam segalanya.
Kita dikasih rezeki, ya terima kasih Tuhan. Dikasih malah, begitu dapat masalah, siapa yang salah? Semua disalah-salahin. Padahal dia sendiri maunya bagus doang, masa jeleknya enggak? Apa saudara maunya makan terus gak usah berak-berak? Mau? Sayang, makan sate, makan steak, keluar lagi. Apa mau begitu? Masuk aja, bersyukur masuk, keluar nggak mau? Mau? Kalau masih hidup saya heran. Kita bersyukur pada waktu masuk, kita bersyukur pada waktu keluar. Kita bersyukur kita dapat berkat, kita bersyukur juga kalau ada yang kehilangan. Itu namanya bersyukur. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang berhak mendapatkan surga di dunia maupun di akhirat. Saya sering dengar leader mengeluh sama saya. Aduh, ini ninggalin saya, yang ini kena UCP, yang ini ngeluh. Bonus saya turun, Pak Viko kok berubah sistem terus, saya disalahin. Nyalain saya sama aja nyalain Tuhan loh. Saya bekerja mati-matian membuat saudara sukses. Saya bikin MD, saya kerja keras, saya keluarkan biaya yang sangat besar untuk membuat saudara sukses. Sampai nyawa pun sebagai taruhannya. Ingat, nyawa saya pun pertaruhannya untuk memperjuangkan kesuksesan saudara. Tapi apa yang terjadi? Saat omset turun, bingung. Ini dulu 500, sekarang 400, 300, 200, 100 juta. Jangan-jangan bentar lagi 10 juta. Mikirannya negatif. Akhirnya apa? Pak Viko yang disalahin. Padahal dia sekarang kaya raya berkat siapa? Berkat Pak Viko kan? Berkat MD saya yang habis-habisan, gila-gilaan. Tapi ada nggak rasa syukur itu? Dia sudah punya mobil, punya rumah, punya keluarga yang segala-galanya. Ada nggak? Sayang, jangan sampai setan mendekati saudara. Karena setan mendekati saudara, ingat, azab pedih Tuhan akan turun kepada saudara. Saudara, siapa yang mau masuk surga? Sekarang juga. Hah? Nggak mau turun lagi. Kenapa? Sekarang nggak mau. Kenapa? Masih pengen hidup. Kenapa masih pengen hidup? Karena saudara masih di dalam surga yang namanya planet bumi. Planet bumi ini adalah surga. Coba aja kalau saudara lagi sengsara, putus asa, pikirannya negatif terus, pasti cepat-cepat pengen mati. Nanti kamu masuk neraka, gua nggak peduli. Boro-boro masuk surga, masuk neraka pun udah nggak peduli. Kenapa? Putus asa. Itulah ya. 100 tahun di surga nggak terasa. Bahkan di bumi ini 100 tahun pun kalau di surga terus nggak terasa. Tapi 5 menit di neraka orang nggak tahan, nggak kuat. Kenapa? Ini nih masalahnya di sini, ya. Sakitnya tuh bukan di sini, sakit pikiran. Iya, bukan di sini sakit. Obatin paradigma kita, rubah keyakinan kita dengan bersyukur. Nikmat hidup bersyukur itu. Saya dulu masa kecil saya jauh lebih menderita daripada saudara. Perjuangan saya masa remaja jauh lebih susah daripada saudara. Jangan saudara lihat saya enak. Saya pernah nggak makan 1 hari karena nggak punya uang. Saya tinggal di kosan yang setahunnya 250.000 sama tukang bakso. Saya mandi air got selama 2 tahun lebih. Saya pernah ngalamin itu saudara. Air got, air sumur tapi baunya air got. Saya telan, saya tetap ikhlas. Ingat ya, ikhlas. Belum bersyukur, ilmu bersyukur baru kemarin. Ilmu ikhlas saya punya. Di tempat kesulitan apapun, saya ikhlas. Maka saya disayang Tuhan. Setiap masalah yang saya hadapi dibantu oleh Tuhan karena keikhlasan hati saya. Akan tetapi
Akan tetapi saya belum maju-maju. Ikhlas doang nggak bisa maju-maju. Lari di tempat, ikhlas. Nah, di saat saya belajar ilmu bersyukur, saya jalannya cuma pelan begini, tapi melajunya cepat sekali. UFO semua melaju karena kekuatan bersyukur. Jadi kekuatan bersyukur itu luar biasa. Jalannya cuma pelan, tapi push, ngebut. Semua orang bilang, gila ya Pak Viko, ngebut banget. Saya bilang, ini karena kekuatan bersyukur. Kekuatan bersyukur saya baru tahu 4 tahun terakhir. Sebelumnya saya belum kenal apa itu kekuatan bersyukur. Sekarang, wah, luar biasa. Nikmat hidup itu dengan bersyukur. Saya bilang, Tuhan, kalau saya dikasih ilmu apa yang kepengen tahu? Ilmu terbang, ilmu ditembak gak mempan, ilmu menghilang, ilmu apa aja Tuhan tawarkan kepada saya. Kamu mau ilmu apa? Saya bilang, Tuhan kasih saya satu ilmu, yaitu ilmu bersyukur. Satu aja. Jadikan saya master bersyukur. Saya bilang, kenapa begitu? Karena saya juga masih banyak bolong. Saya kadang juga emosi. Saya juga kadang kecewa. Saya juga kadang kesel. Saya kadang juga menyesal. Ada penyesalan-penyesalan. Berarti saya masih belum lulus jadi master bersyukur. Saya terus berusaha. Saya pernah sakit hampir mati 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang dampaknya masih terasa. Setengah barok badan saya ini terasa perih. Ya, bahkan itu jujur ya, burungnya aja terbagi 2. Separuh perih, separuh normal. Saya bicara jujur. Aneh kan? Padahal yang terbentur cuma sedikit di sini. Tapi saya sekarang karena kekuatan bersyukur, dokter bilang kamu harus minum obat seumur hidup. Obatnya saya beli, saya buang ke danau. Biarin yang danau ikan-ikannya pada stroke. Jangan saya. Saya buang berapa juta. Udah gitu saya bilang, dok, saya tidak akan minum obat. Kamu nanti kena stroke kedua mati loh. Mungkin pikiran dia ya. Saya bilang, nyawa Tuhan bukan di tangan dokter, di tangan Tuhan. Kalau memang saya mau diambil, ambil aja. Saya juga sudah pasrah kok, saya bilang. Saya sudah ikhlas. Tapi kalau Tuhan baik sama saya, tolong kasih saya tambahan umur untuk menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Sampai saat ini saya tetap mensyukuri dengan rasa sakit ini. Kenapa? Ini ada satu keajaiban. Di saat saya setiap hari saya merasakan sakit. Tapi saya selalu berusaha bersyukur. Saya cuma gini aja. Saya kadang jalan suka limbung, kayak orang mabok. Lihat orang juga kalau kebanyakan gini kadang-kadang udah double-double. Jadi kalau ini 500 jadi 1000 orang di dalam ruangan ini. Iya. Kadang-kadang jalan-jalan terus. Tapi biarin aja lah. Orang kalau mabok bayar, saya mabok gratis. Kan? Positif. Selalu positif. Bersyukur. Apapun yang terjadi, bersyukur. Nah, saudara. Ada orang kaya di mana? Australia. Orang itu berasal dari Indonesia. Orang biasa kerja di Australia, lalu dia menjadi kontraktor, lalu dia menjadi developer, bangun-bangun rumah. Dan dia salah satu orang terkaya, orang Indonesia terkaya di Australia. Bahkan dia proyeknya triliunan. Dia sekarang mulai masuk sini. Apa yang dia katakan? Kesaksiannya. Dia bilang gini, saya dulu hampir mati. Hampir mati. Tapi saya nggak mati. Di saat itu saya ngerti yang namanya bersyukur. Di saat itu saya mulai bersyukur bahwa saya masih hidup. Nah, saat dia bersyukur, karir dia terus menanjak. Bahkan menjadi orang nomor 1. Developer nomor 1 di Australia. Karena kekuatan bersyukur. Jadi apalagi alasan saudara? Saudara, nggak ada gunanya saudara kumpulin harta sebanyak mungkin. Sampai saudara bilang, saya harta di dunia ini milik saya. Percuma, besoknya mati. Nggak bisa dibawa harta itu. Bahkan anjing pun nggak bisa dibawa. Pindah tangan semua. Anjing pindah tangan, harta pindah tangan, tanah pindah tangan, kekayaan pindah tangan, istri pindah tangan, anak pindah tangan, betul.
Semua pindah tangan, milik orang lain, kita yang kerja mati-matian. Itu artinya. Yang termahal di dunia ini bukan karena saudara banyak duitnya, tapi yang termahal di dunia ini saudara masih hidup. Saudara masih hidup, saudara tidak menghargai hidup saudara. Itu masalahnya. Saya bersyukur saya masih hidup 2 tahun yang lalu. Harusnya saya mati. Karena perhitungannya akurat. Tapi enggak, saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk hidup kembali. Di saat itu saya mulai terus bersyukur. Semakin saya syukur, semakin majunya semakin gampang majunya. Ingat, saudara, doa tujuannya keluar dari masalah. Tapi kalau saudara mau melaju sebagai bisnis, sebagai artis, atlet, dokter, pengusaha, apapun, kekuatan bersyukur. Saya ibaratkan kereta api. Cek, mogok kan? Terus rel rusak lah, apalah, banyak masalah. Terus masinisnya kabur lah, banyak masalah. Dibutuhkan doa untuk kita keluar dari masalah. Tetapi kalau mau kereta itu melaju pesat, dibutuhkan kekuatan bersyukur. Ya, doanya ya tetap jalan supaya nggak ada halangan. Tapi kalau mau melaju pesat, kekuatan bersyukur. Saudara semua punya cita-cita, betul nggak? Siapa yang punya cita-cita? Katakan saya. Siapa yang nggak punya? Katakan saya. Yang nggak punya cita-cita itu mirip dengan binatang. Mirip. Kenapa? Binatang nggak punya cita-cita. Ada nggak binatang punya cita-cita? Nggak ada. Hanya hidup buat makan. Makan buat hidup. Jadi kalau saudara makan buat hidup, hidup buat makan, saudara nggak ada bedanya sama mereka. Tunggu tanggal mainnya. Maksudnya apa? Tunggu dipanggil Tuhan. Nggak ada bedanya. Nggak ada gunanya hidup tanpa cita-cita. Yang membuat saya bahagia, salah satu saya punya cita-cita besar, yaitu bagaimana saya akan membuat negara Indonesia bisa lebih baik lagi dari negara lain. Saudara semua sebagai saksinya, pegang kata-kata saya. Banyak hal di otak saya. Saya juga bersyukur Tuhan kasih saya otak yang luar biasa, kuda ini. Kuda ini benar-benar saya kadang-kadang kagum. Luar biasa nih kuda. Saya bilang bersyukur banget sama Tuhan. Ya tapi kuda ini gak ada gunanya kalau gak dipakai. Dipakai apa? Bagaimana bermanfaat buat banyak orang. Dan paling banyak di Indonesia ada 250 juta orang yang harus kita tolong. Itu target yang luar biasa. Ya, saudara harus memiliki cita-cita. Bertarunglah, to be number one, menjadi yang nomor 1. Menjadi yang nomor 1 artinya saudara menjadi seorang chairman. Kalau saudara menjadi seorang chairman, maka every day is Sunday for family. Artinya saudara bisa selalu menemani keluarga saudara, bisa berbulan madu setiap hari, bisa jalan-jalan setiap hari, tidak mikirin uang lagi. Maka saudara, itu yang disebut sukses, kaya, sehat, dan bahagia. Sehatnya di mana? Sehatnya di mana? Karena saudara bekerja di bidang kesehatan. Jadi saudara mengerti kesehatan. Artinya saudara di tempat yang tepat di UFO ini. Ada sakit bisa jalanin sendiri. Ada jantung yang membuat saudara kuat, sehat. Saya bukan nggak pernah sakit, saya sering sakit, tapi saya bisa ngobatin diri saya sendiri. Karena apa? Saya mengerti kesehatan. Kita berada di kapal yang tepat. Kalau saudara mau sukses, ya, saudara berada di kendaraan yang tepat. Sukses bukan karena pinter, sukses bukan karena kerja keras, sukses bukan karena modal besar, tapi sukses kalau saudara memiliki kesempatan untuk sukses. Banyak penyanyi yang hebat, banyak orang-orang pinter, tapi mereka tidak sukses. Kenapa? Karena mereka tidak punya kesempatan. Saudara punya kesempatan di UFO menjadi seorang chairman dengan penghasilan miliaran. Saudara bisa bekerja, saudara bisa jadi pedagang,
saudara bisa artis, atlet, dokter, terserah, tapi saudara bisa membangun aset di sini. Luar biasa. Itu kesempatan. Jangan nggak percaya. Kalau saya bilang nggak percaya, ya sudahlah. Mau jadi apa? Saudara, tantangan itu artinya kesulitan. Tapi kalau tidak ada tantangan, hidup hambar. Justru tantangan itulah indahnya hidup. Semakin berat, semakin indah. Saya kalau ada tantangan ringan, saya males. Tapi berat, tambah semangat saya. Kalau kita sekolah, mengejar angka 6, nggak perlu doa, gampang. Nggak usah belajar, 6 mah gampang. Tapi kalau kita pengen angka 10, itu adalah perjuangan. Kita pakai doa, kita belajar, kita tanya teman. Mana yang lebih nikmat hidup? Mana yang lebih nikmat? Yang mengejar 6 apa yang mengejar 10? 10. Dan saudara tidak mengeluh, tidak perlu mengeluh dengan kesulitan. Saya mau tanya sini, siapa yang Superman? Katakan saya. Ada ibu-ibu ngaku Superman. Berarti itu diragukan jenis kelaminnya. Kalau ibu-ibu namanya Superwoman. Kalau laki baru Superman. Kalau saya tanya, siapa yang Superman? Katakan saya. Siapa yang Superwoman? Katakan saya. Oke, sebagai Superman, Superwoman, bagaimana tindakan saudara? Kalau Superman dan Superwoman adalah Man of Steel, manusia baja, atau Superwoman, apa namanya? Woman of Steel, wanita baja. Artinya tidak pernah mengeluh dengan kesulitan. Tidak perlu menangis dengan kesulitan. Ya, ada nggak Superman? Susah jadi Superman. Nangis. Ada. Disuruh orang suruh nolong orang. Aduh, capek. Ada. Nggak ada. Superman dan Superwoman, apapun yang dihadapi, no pain, tidak sakit. Maju terus, buktikan bahwa saudara adalah orang yang terbaik yang bisa menjadi to be number one. Oke, keyakinan pertama apa? B. Keyakinan pertama apa? B. Bersyukur. Bersyukur saudara masih hidup, apapun yang terjadi. Bersyukur saudara masih punya orang tua. Bersyukur saudara masih punya anak, suami, istri, punya mobil, masih bisa makan. Bersyukur. Walaupun kita kehilangan orang yang kita cintai, masih ada orang yang kita cintai masih hidup. Betul nggak? Tetaplah bersyukur. Yang kedua, apa? Sodako, atau sedekah, atau amal, atau derma. Ada ayat Tuhan. Ayat Tuhan itu yang dari Tuhan. Ayatnya mengatakan begini. Siapa yang mau melakukan sodako, maka akan kupanjangkan usia dan rezekinya. Wow. Masih nggak percaya? Nggak percaya? Nggak percaya kalau orang sodako itu dipanjangkan usia sama rezekinya? Saya kembali yin dan yang, siang dan malam, panas dan dingin, keluar laki pria, panas apa, jahat baik, semua. Makan berarti keluar. Ada masuk, ada keluar. Kita hanya maunya masuk aja, nggak mau sedekah. Apa yang terjadi? Tuhan punya cara untuk mengeluarkan uang saudara. Dengan sakit, dengan kecelakaan, dengan lain-lain. Jadi saudara tinggal pilih, mau nunggu sakit, kecelakaan, atau keluarin aja, ikhlasin. Berbentuk sodako. Itu pilihan saudara. Kalau saudara nggak percaya, ya itu keyakinan saudara. Saya nggak bisa apa-apa. Dunia saudara, bukan dunia saya. Kalau saudara mau bahagia seperti saya, ikutin cara saya. Saya orang yang udah termasuk bahagia saat ini. Apapun yang terjadi, saya coba bahagia. Walaupun dikhianatin, saya tetap bahagia. Di fitnah, saya tetap bahagia. Apapun saya bahagia. Karena kekuatan bersyukur. Percaya, ya. Di dalam agama saya selalu dibilang, ajaran agama Buddha. Saya waktu Romo saya mengajarkan, satu, berbuatlah baik dimanapun kamu berada. Yang kedua, jangan suka membeda-bedakan orang lain, karena semua adalah anak Tuhan. Semua sama di mata Tuhan.
Yang ketiga, bagilah rezekimu bagi-bagilah rezeki yang kamu dapat. Karena kamu bisa berhasil karena orang lain juga, bukan semata-mata karena kamu hebat. Betul nggak? Artinya berbagi rezeki itu sodako. Jangan pelit. Kalau saudara pelit, tunggu. Tuhan punya cara untuk mengeluarkan uang saudara. Sodako. Pak Viko, saya nggak sukses kok sampai sekarang jadi orang nggak sukses sih. Sodako dulu. Wah, saya nggak punya duit. Justru nggak punya duit, Tuhan lebih sayang dibandingin orang yang punya duit. Kalau saudara makan sepiring, bagi 2. Kalau saudara makan ayam, ayamnya juga separohnya gitu. Pakai telur, telurnya separoh. Bagi, jangan ada alasan nggak punya duit. Kalau saudara yakin saudara nggak punya duit, ya itulah masa depan saudara. Yakin, ya. B pertama apa? Saya ulang lagi. Jurus. S. Yang ketiga, C. Cinta. Ayat Tuhan mengatakan begini. Dengar baik-baik. Siapa yang mencintai sesamanya, maka akan kucintai. Siapa yang menolong sesamanya, maka akan kutolong dia. Siapa yang menutupi aib keluarganya, maka akan kututup aibnya dari orang lain. Gak ada tepuk tangan. Semua orang punya kesalahan. Semua orang punya aib. Apa saudara mau aib saudara diketahui orang lain? Tutuplah aib keluarga. Jangan tahu seburuk apapun keluarga kita, jangan bilang kepada siapapun. Kecuali nanti saudaralah yang akan mendapatkan, kalau di Buddha itu hukum karmanya. Tutup, udah itu masih nggak percaya sama ayat itu. Itu ayat yang powerful. Siapa yang menolong maka akan kutolong. Siapa yang mencintai sesama maka akan kucintai dia. Dan saudara, berapa besar saudara tahu cinta Tuhan kepada saudara? Tidak terhitung, bisa dihitung. Bisa dihitung. Caranya bagaimana? Berapa banyak orang yang mencintai saudara? Sebesar itulah cinta Tuhan kepada saudara. Saudara, hidup tanpa cinta bagaikan makanan tanpa garam. Hambar. Surga tanpa cinta adalah hampa. Dunia tanpa cinta adalah neraka. Ya. Dan orang-orang yang tidak memiliki cinta, maka sama saja dia hidupnya di neraka. Tapi bukan berarti, saudara, ini saya tip satu lagi ya. Dengarkan baik-baik. Siapa yang mengejar uang, maka dia akan ditinggalkan oleh cinta. Tapi siapa yang mengejar cinta, maka uang akan mendekatinya. Saudara, jangan pernah takut kelaparan. Jangan pernah takut miskin. Selama saudara mengutamakan cinta, uang pasti mendekati saudara. Saya jatuh bangun di dalam bisnis, dalam karier, dalam kehidupan. Ya. Akhirnya saya menemukan, baru kata-kata ini saya baru ketemukan 3 minggu. Kenapa? Saya melihat orang yang mengejar uang, akhirnya dia apa? Ditinggalkan bapak, ibu, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan nama suami, istri, ditinggalkan anak, ditinggalkan sahabat, ditinggalkan guru, ditinggalkan orang yang dicintainya. Mengerikan loh. Saudara mau ditinggalkan orang yang dicintai saudara? Saudara mau ditinggalkan orang yang mencintai saudara? Mau? Jangan ngejar uang. Saudara di UFO bukan mengejar uang, tapi saudara di UFO mengejar cinta, maka uang akan mendekati saudara. Saya nggak takut dengan miskin. Saya nggak takut kalau hidup saya
nggak punya apa-apa. Karena saya punya cinta. Selama saya punya cinta, saya tidak takut kelaparan. Selama saya punya cinta, saya tidak akan takut miskin. Sekarang, mulai sekarang, saya ngomong di UFO adalah cinta. Abah, terima kasih tipsnya tentang cinta. Saya praktekkan dan ternyata hasilnya luar biasa. Dan saya yakin seyakin-yakinnya. Saya yakin seyakin-yakinnya. Kelak nanti tahun depan atau 2 tahun ke 3 tahun. Leader UFO ada ribuan yang keluar dari kapal UFO dan semua akan kembali lagi kepada saya. Betul? Siapa yang belum betul katakan saya. Saudara, saya akan bekerja habis-habisan, mati-matian, walaupun nyawa ini taruhan. Untuk membuat saudara sukses semua. I do anything to make you success. I do anything to make you happy. Cinta yang tulus. Sudah nggak mikirin uang lagi. Saya ngapain bikin uang? Saya masih hidup, saya bahagia, kita bisa ngobrol, saya masih bisa ngomong, saya ditepukin tangan. Aduh, alhamdulillah, nggak usah dibayar, asal tepuk tangan, terima kasih ya. Ya sudah. Ya, jadi oke. Keyakinan apa yang harus kita miliki? BSD, 1, 2, 3. Pulang dari sini praktek. Saya praktek syukur aja sampai sekarang masih gagal. Menyerah gak? No way. Tidak akan menyerah. Saya harus jadi master bersyukur. Saya harus menikmati hidup setiap detik, setiap menit selama saya masih hidup. Ya. Orang bersyukur itu jauh dari penderitaan. Syukuri aja, ya.